Paham? Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang responsi untuk integral rangkap, ya, untuk integral rangkap. Nah, apa yang dimaksud dengan integral rangkap? Ya, kalian kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, tentang integral rangkap ini bisa rangkap 2, rangkap 3, dan seterusnya. Nah, ini ada 2 video yang sudah saya berikan, yaitu integral rangkap yang pertama part 1 sama part 2. Yang part 1 itu adalah tentang teorinya, ya, tentang konsepnya, sedangkan yang part 2-nya tentang contoh-contoh soalnya, ya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau bahas responsinya, tapi sebelum saya bahas responsi sebagai contoh latihan soal, ini apabila kalian ada yang belum melihat atau menonton video saya ya, maka di dalam video tersebut itu ada yang namanya integral iterasi, yaitu memperhatikan apabila saya punya integral rangkap dengan batas integrasi, jadi R itu adalah batas integrasi. Ya, jadi R di sini disebut dengan batas integrasi. Ya. Oke. Nah, di sini kalau pakai DA itu bisa dx dy atau bisa juga dy dx ya. Maka ketika saya punya batas integrasinya R itu adalah A, B dan C, D, ini untuk X dan ini untuk Y gitu ya. Maka ketika saya selesaikan integralnya ya, apabila saya menggunakan DY, maka ini batasnya adalah batasnya DY, yaitu CD. Terus yang terakhir DX, maka ini pun juga batasnya X ya, AB. Oke. Nah, kalau kalian balik menjadi DX DY, maka batasnya pun juga ikut dibalik, ya, ditukar tempat. Maka kalau saya punya DX, maka saya selesaikan dulu yang apa? Yang AB, sedangkan yang DY adalah CD ini. Oke, gitu caranya. Ini namanya integral iterasi, artinya kalian per iterasi. Integral dalamnya dulu yang diselesaikan, hasil integral dalam selesai, batasnya dimasukkan. Ya, nah terus kemudian setelah batasnya dimasukkan, baru diintegralkan lagi, batasnya dimasukkan lagi untuk A dan B. Gitu caranya. Ya, maka ketika kalian lakukan hal yang sama, ya caranya tadi dibalik batasnya tadi, itu hasilnya nanti integralnya akan sama. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini saya berikan kurang lebih ada dua soal kayak gitu. Nah, sedangkan soal yang nomor 2, ya, itu apabila kalian disuruh menyelesaikan integral rangkap. Ya, hitunglah integral ini misalnya, ya. Maka di situ kalian tidak perlu mencari dy dx dan juga dx dy. Jadi cukup menjawab satu saja. Mana yang dipilih kira-kira yang dapat menyelesaikannya, yaitu ketika kalian lihat fungsi mana yang memudahkan pengintegralan. Jadi ketika kalian punya fxy dx dy, kalau saya selesaikan dulu yang dx, apa yang terjadi kalau saya selesaikan dulu yang dx? Maka di sini apa yang konstan? Christopher, kalau saya selesaikan yang dx, yang konstan apa? Y-nya Bu yang konstan. Ya, Y-nya yang konstan ya. Nah, ini ada kemungkinan ini. Christopher sudah melihat video saya atau masih ingat tahun lalu waktu masih ngambil kalkulus 2 pertama kali. Ya. Oke ya. Jadi sekarang kalau ada nilai dx-nya, maka sini adalah y-nya konstan, maka ambillah yang ini dulu. Ya, yang konstannya dulu. Karena apa? Konstanta itu bisa keluar dari integral. Gitu maksudnya, ya. Nah, sedangkan kalau kalian nanti menyelesaikan apabila menyelesaikan integralnya fx, y dy dx ya, maka apabila kalian selesaikan yang ini dulu, kalian menganggap ini x-nya itu adalah yang konstan. Ya. Jadi ketika kalian memilih ini, sehingga kalian nanti jadi mudah untuk menyelesaikannya. Ya, paham sampai di sini? Ini adalah aturan yang kedua. Aturan yang ketiga di dalam video tersebut, mudah-mudahan nanti habis ini nonton ya. Namanya nomor 3 itu adalah bisa saja sebuah fungsi fxy itu merupakan perkalian fungsi variabel masing-masing. Nah, gini
ya. Bisa juga menjadi fungsi masing-masing, jadi bukan fungsi gabungan lagi. Sehingga ketika kalian menyelesaikan integral rangkapnya dengan batas integrasi tertentu, yaitu fx, y dx dy maupun dy dx, ya. Nah, itu nanti akan menjadi apa? Integral masing-masing gx dx, ya, integral hy dy, kayak gitu. Sehingga kenapa kok bisa jadi seperti ini? Ya kayak tadi, kalian milih mana yang terbaik untuk diselesaikan, segera mudah untuk diselesaikan integralnya, gitu ya. Nah, ini ada tiga ketentuan seperti itu ya. Itu nanti kalian bisa baca. Oke. Sekarang kalau misalnya atau saya ingatkan satu soal gitu ya, satu soal kalau ada yang belum melihat ya, ada yang belum melihat karena saya lihat di sini view-nya baru beberapa orang gitu ya. Nah, contoh ya, ini contoh sekarang. Oke. Contoh misalnya saya selesaikan. Contoh selesaikan gitu ya. Integral 1 sampai 2 ini 0 sampai pi misalnya ya dari rumus y sin xy, atau kalau di dalam soal tadi y sin xy sudah saya berikan. Sekarang soalnya lain aja ya supaya kalian bisa punya banyak apa? Banyak variasi soal ya. Cos xy. Oke. Ini adalah dx dy. Nah, kalau saya memberikan soal seperti ini, bukan selalu dx dulu yang dikerjakan, terus kemudian baru kalian menyelesaikan dy. Terserah mau dibalik atau tidak. Itu nanti bergantung pada kondisi soalnya. Ya, contohnya soal seperti ini. Ini kebetulan apa? Kebetulan batas integrasinya ya, batas integrasi untuk ini sama-sama konstanta. Jadi tidak masalah kalau kalian bolak-balik. Tapi kalau satunya berupa fungsi persamaan, nah itu enggak boleh ya, enggak boleh dibolak-balik karena apa? Yang ada berlaku konstantanya itu yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Jadi ini kalau kasusnya konstanta. Kira-kira kalau kalian sudah membaca atau melihat video saya sebelumnya, nah, ini kira-kira mana dulu yang diselesaikan lebih baik? Dx dy apa dy dx ya. Ini ya sebagai kuncinya, clue ya, sebagai clue. Saya pakai huruf merah aja biar kelihatan. Sebagai clue ya, ini sebagai clue-nya. Kalau kalian gunakan dx, maka di sini tadi y-nya yang konstan ya. Kalau kalian menggunakan dy, maka di sini x-nya yang konstan ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang kira-kira kalian pakai yang mana? Karena kalau kalian terbalik, satunya pakai integral parsial, satunya tidak pakai integral parsial gitu. Dan integral parsialnya berulang lagi di dalam contoh video terakhir yang saya upload tadi. Ya. Nah, kalau menemui soal seperti ini, kira-kira kalian menggunakan apa? Ya. Siapa yang sudah menonton? Halo? Dari ber-17 ini? Belum ada? Halo, mendengar saya ya? Tidak ada ya? Iya, sebelum Bu. Belum. Oke, kalau gitu ya. Maka di sini tadi sebagai clue kalian lihat, kalau saya selesaikan dx, maka karena di sini ada y, di sini juga ada y, berarti kalau saya selesaikan dx itu apa yang konstan? Y-nya. Maka lebih baik kalian kerjakan dalam bentuk dx. Ya. Kenapa? Karena nanti y ini boleh keluar dari konstanta. Dia konstanta boleh keluar dari integral. Ya, seperti itu. Kita buktikan ya. Jadi sekarang kita jawab soalnya. Oke. Jawab, ini katakan cara pertama ya. Saya punya cara satu. Cara satunya pakai integral dx tadi. 1, 2, ya. Terus ini saya kerjakan dulu menjadi 0 sampai pi. Nah, di sini adalah y cosinus xy, ya.
ininya adalah dx, saya selesaikan, baru dy. Ya, jadi nanti kalian perhatikan ya, nanti soal UTS-nya itu akan saya jebak kayak gini, bisa aja dx dy atau saya berikan dy dx gitu ya, kayak gitu. Ini kan baru konstanta semuanya, masih mudah, tenang aja ya. Saya akan memberikan penjelasan sedetail mungkin, pelan-pelan supaya kalian paham. Oke. Nah, kalau saya selesaikan dx dulu, maka apa yang terjadi? Saya menyelesaikan 1, 2 masih tetap, ya. Sekarang saya selesaikan integralnya ini. Begitu saya punya dx, maka di sini y-nya itu konstan. Kalau y-nya konstan, tidak perlu diintegralkan. Nah, pertanyaannya, masih ingatkah kalian integral cos XY? Rumusnya apa? Ya, ini sebagai catatan. Yo, ini harus ingat-ingat ya. Nah, catatannya apa? Kalau saya punya pada waktu kalian belajar satu variabel, ya, saya punya cosinus nx dx. Integralnya apa, Kevin? Kevin atau Kelvin? Kevin. Ya. Apa? Integralnya? Masih ingat? Integral cos itu sama dengan sin. Ya, sin nx. Sedangkan n ini kelipatannya berarti dibagi n. Ya, kalau saya punya integral sin nx dx, ini ada kurungnya ya, menunjukkan periodenya, sama dengan apa, Kevin? Tadi sudah saya tunjukkan, kalau saya punya cos nx, integral cos itu sin. Ya, jangan lupa, ada kelipatan untuk x adalah n, maka 1/n. Kalau sin nx, integralnya sin apa? Halo, ada Kevin? Kevin kena ranjau ya, ditanya. Integralnya adalah, halo kalian dengar saya ya? Oh, atau Kevin? Kevin chat Bu tadi. Oh iya, di chat. Oh, oke. Ya, kalau enggak bilang enggak tahu ini saya enggak lihat chat. Saya minimize ininya. Ya, jadi ini adalah minus cos nx, betul. Jangan lupa dibagi n. Ya, sekarang pertanyaannya, ini diingat-ingat ya, ini waktu integral satu variabel. Begitu saya punya integral dx, maka apa nih yang konstan? Yaitu y. Y-nya konstan. Ya, betul? Maka y-nya di sini sama dengan kasusnya n di sini konstan. Jadi sekarang integralnya apa? Y-nya tetap konstan. Integral kosinus apa integral kosinus jadinya? Dani? Ya Bu. Integral kosinus? Wah, saya kurang hafal. Ini yang sudah saya tulis barusan di sebelah kanan. Integral kosinus adalah Oh, sin X ya. sinus XY, ya. Terus mana yang konstan? Y-nya kan konstan kan? Kalau tadi cos nx, n-nya konstan kan? Kan dx ini x ya. Maka n-nya 1/n. Jadi kalau ini mana yang konstan? Cosinus XY ini. Yang konstan adalah y, berarti dibagi y. Oke? Paham sampai sini? Oh ya paham Bu. Ya, ini dimasukkan 0 sampai pi. Nah, selesaikan dulu sebelum kalian integralkan terhadap dy. Ini dicoret, terus hasilnya masih dalam dy integral ya, tapi sekarang sudah tinggal apa di sini? Sin xy ya. Jangan lupa ketika kalian integralkan, ini integralnya terhadap apa tadi? Terhadap dx supaya tidak lupa. Ini tulislah x yang diganti pi, satunya lagi x yang diganti 0. Itu jangan lupa, ini yang paling penting. Ya, saya ingatkan. Karena apa? Pada waktu ujian-ujian mahasiswa saya sebelumnya, ini kelupaan yang diganti y-nya. Ya keliru akhirnya, ya kan? Padahal kita kan dalam satuan menyelesaikan dx, ya. Maka di sini masih dy, ya. Selesaikan. Masih integral 1, 2. Terus apa ini? Yang konstanta adalah x-nya di sini ya, apa namanya? Yang variabelnya adalah x-nya ini kan yang diubah. Maka saya punya apa? Sinus x-nya diganti
diganti pi, jadi saya punya sin pi y, ya. Terus dikurangi apa? Dikurangi sin apa? 0y, betul? Nah, ini masih dy. Disederhanakan lagi sebelum mendapatkan ini. Sin py hasilnya apa? Ya, tetap sin py, ya. Sin pi y. Nah, sedangkan sin 0, 0 kali y kan 0. Sin 0 berapa? Sin 0? Halo, sin 0 berapa? 1. Ambil. Sin 0 adalah 0. 0. Jadi tidak perlu ditulis sekarang, tinggal dy. Oke, nah setelah ketemu sin pi y dy, maka baru kalau sudah satu variabel yang sama, pakai integral satu variabel. Apa? Integral dari sin pi y. Ferdi. Minus cos itu ya, Bu ya. Ya, minus cos Cos pi pi y, terus dibagi dibagi y. Oh, konstantanya yang mana? konstantanya di pi-nya ya, Bu ya. Ya, konstantanya pi ya. Jangan lupa batasnya tidak perlu kayak ini tadi x sama dengan sekian, x sama dengan sekian. Karena semua sudah tinggal y saja. Jadi cukup 1 sampai 2 ya. Maka terus dihitung hasilnya berapa? Min dimasukkan min cosinus pi y, y-nya diganti 2, jadi cosinus 2pi ya dibagi pi dikurangi minus apa? Cos pi Ya, cos cosinus pi kali 1 cos pi dibagi pi ya. Hasilnya berapa? Cosinus 2pi itu berapa? Kalau dimasukkan ke fungsi ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini 2pi nilainya 1, ini sumbu y, ini sumbu x, ini adalah min 1, yang ini adalah pi ya. Ini pi per 2, ini pi 3pi per 2 ya. Maka sekarang kalau saya punya cos 2pi, berapa cos 2pi? Cos 2pi di sini ya. Berapa nilainya? 1, Bu. 1. Jadi min 1 per pi. Betul? Ada min 1 per pi ya. Terus min kali min. Plus. Cos pi berapa cos pi? Pi tidak boleh dicoret, ini pi dicoret, pi dicoret, tidak boleh loh ya. Karena cos pi itu menunjukkan periode pi itu ya. Nah, berapa? Ini cos pi. Min 1 ya, Bu ya. Ya, cos pi min 1. Jadi plus kalikan min kali min jadi plus ini ya. Terus ininya min 1 per pi. Jadi rumusnya sama dengan berapa? Sama dengan min seperpi ditambah min seperpi. Min 2 per pi. Min 2 per pi. Ini jawabnya. Ya. Ngerti sampai sini? Ngerti, Bu, aman. Kalau ngerti sekarang ini baru cara 1. Jadi kalian kapan menyelesaikan pakai dx dy itu lihatlah yang jadi konstanta siapa. Nah, sekarang cara 2 yang panjang tadi yang saya bilang berulang pakai cara integral parsial ya. Saya besarkan. Oh iya, Bu, maaf. Ya, Kalau semisal mulainya di dy dulu gitu enggak masalah ya, Bu ya? itulah ya ini baru saya mau jelaskan. Oh iya, Bu. Oke. Cara kedua. Ya, Cara Bu. kedua adalah Siap. sekarang saya menggunakan integral y cosinus xy ya, pakai dy dx. Selama dia konstanta ya, terus kemudian kalau kalian saya punya dy, maka pakailah dy. Apa ininya dy? Batasnya dy. Batasnya dy adalah 1 sampai 2. Batasnya x adalah berapa tadi? 0 sampai pi, Bu. 0 sampai pi. Ya, paham? Nah, ini hasilnya akan sama seperti yang cara 1 tadi. Gitu. Ini ya, jadi kapan kalian pakai dy, kapan kalian pakai dx, terserah. Ya, mau diubah boleh. Nah, sekarang kenapa tadi kalian harus pakai cara yang tadi saya katakan bahwa menyelesaikan integral rangkap adalah lihat fungsinya. Mana yang lebih memudahkan pengintegralannya. Apakah dx dy ataukah dy dx gitu ya. Nah, sehingga kalau ketemu seperti ini, di sini dy. Nah, di sini kan sebenarnya ada fungsi y, di sini pun juga ada fungsi y, betul? Ya.
maka kalian harus pakai integral parsial. Jadi penyelesaiannya adalah pakai integral parsial. Kenapa? Karena ini fungsi U, yang sisanya adalah fungsi dv, karena y sama cos x y itu beda fungsi. Jadi bukan pakai substitusi, tapi pakai integral parsial. Ingat rumusnya integral parsial apa? Integral u dv sama dengan apa? Daniel. Integral u dv sama dengan apa? Masih ingat? Lupa. Ayo lupa. UV, U kali V ya, min integral V du. Ya, seperti itu. Jadi ada yang jadi U, ada yang jadi dv. Nah, seperti ini. U-nya adalah siapa? U-nya. U-nya adalah Y, sedangkan dv-nya adalah siapa? Kosinus XY dy. Ya. Oke, paham? Maka integral parsial, kalau saya punya U sama dengan Y, maka berikutnya diferensial. DU sama dengan apa? Turunan dari Y. Ini diferensial, ya, diferensial. Ininya adalah 1 DY, ya. Kalau yang ini mencari V, ya kan? Apa V-nya? V-nya adalah integral dV. Integral dV itu apa? Integral cos ini. Nah, maka saya tulis di sini aja ya. Maka integral cosinus XY dy, nah seperti yang tadi saya tuliskan di sini. Mana yang jadi konstanta? Jadi kalau saya punya cosinus dy, apa yang jadi konstanta? X-nya, Bu. X-nya konstan. Jadi sama dengan apa ini? Integral cos XY. V-nya. Integral cos adalah Sin sin. Jadi sinus XY, konstantanya apa tadi? X X. Maka per... per X. Nah, gitu ya. Sehingga saya dapatkan U-nya sekian. Ini U, ya. Ntar ini biar saya hapus saja, ya. Jadi biar kelihatan ini U sama dengan Y. Ya. DU-nya sama dengan DY. V-nya sama dengan V, ini V, ya. V-nya sama dengan ini. Nah, oke. Karena rumusnya adalah mengandung UV, VDU, DV-nya tidak dipakai, ya. DV-nya ini karena soal. Oke. Jadi sekarang sama dengan apa? 0 sampai pi biarkan tetap karena kalian menyelesaikan integral iterasi. Iterasi dy-nya dulu yang diselesaikan. Ya, jadinya berapa? Jadinya adalah rumusnya U kali V, apa U-nya? U-nya Y dikalikan V, V-nya adalah sin XY per X. Ya. Nah, terus apa? Min Batasnya dimasukkan, berapa batasnya? Yaitu 1 sampai 1 2. sampai 2 dikurangi apa? Integral VDU, V-nya sin XY dibagi X, terus apa? VDU, DU-nya apa DU-nya? DY. Nah, ini dimasukkan 1 sampai 2. Ini kurung yang luar gitu ya. Ini adalah ini batas ya, ini batas untuk membedakan dengan kurung ya. Jadi ini adalah 1 sampai 2. Oke? Oh ya, Bu, kalau batasnya ditaruh di akhir nggak boleh, Bu, ya? Boleh, boleh, tapi kan Langsung sekarang ditaruh. ini karena integral rangkap 2 harus dimasukkan dulu. Baru Oh, diselesaikan dx-nya. Maka harus dimasukkan dulu. Ya. Oke? Nah, ini kan masih dx, masih ada integral 0 sampai pi. Ya. Nah, yang ini jadi apa? Saya masukkan. Ini ingat, jangan lupa, begitu kalian sudah hasil integral, ini sama dengan apa? 1 sampai 2 sama dengan apa? Karena tadi saya selesaikan dalam bentuk dy, maka ini sama dengan y sama dengan 1, dan y sama dengan berapa? 2, jangan lupa. Takutnya kalian kalau tidak ditulis, x-nya nanti yang dimasukkan sebagai 2 sama 1. Berarti sampai sini?
Ya. Jadi sama dengan berapa? Setelah saya masukkan 2, saya peroleh 2 dikali 2 per X gitu ya. X yang di sini ya, konstanta kan ya. ya, Sinus berapa? 10 2x ya, Bu. Oh, Betul. 2 oh ya. Saya kira salah, Bu. ya. Ya, Sin 2X. Oke, terus dikurangi berapa? ya 1 Per per X. x sin Kan Y-nya diganti 1 ya. sin x Sinus X x. ya. Oke, ini untuk yang pertama ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang dikurangi berapa? Ini integral yang ini sekarang diselesaikan. Yo. Terhadap DY apa yang konstan? X-nya, Bu. X-nya konstan. Jadi boleh keluar dari 1/X ya, boleh keluar dari integral. Jadi sekarang integral sin XY. Ingat yang tadi. Ini ya. Sin XY, sin NX itu rumusnya integral min cos NX, mana yang jadi konstanta? N jadi 1/N. Nah, sekarang ini mana yang jadi konstanta? 1/X sudah keluar. Ya. Integral sin adalah min cos per X. cos XY, terus dibagi apa? Mana yang konstan? X. X ya, gitu. Jangan lupa dimasukkan 1, 2 sebelum, oh ini juga jangan lupa, apa ini batasnya apa? Y sama dengan? Y sama dengan 1, Y sama dengan 2. Y sama dengan 1 sampai Y sama dengan 2 ya. Jangan lupa kemudian baru ini dx. Nah, ya. Dilanjutkan lagi, sekarang diselesaikan ya, diselesaikan jadi apa? 0 sampai pi ya. Yang ini tetap 2 per X sin 2X ya. Yang ini min 1/X sinus X ya. Yang ini min kalikan min. Jangan lupa sebentar, saya tuliskan dulu. Min 1/X, ini saya masukkan dulu ya. Y-nya diganti 2. Sama dengan apa? Min cos 2x. ya 2x per X ya. Dikurangi ya, atau ini saya ganti min kalikan min jadi plus ya. Ini plus. Oke. Jadi ini saya hilang. Paham sampai sini? Paham, Bu. Min dengan min jadi plus di sini. Nah, sehingga cos XY per X, Y-nya 2, maka saya punya cos 2X per X. Dikurangi cosinus apa? Cosinus X X per per X. X. Ya, ini masih ini saya beri kurung aja ya, kurung kurawalnya dx. Jadi ini masih kurung kurawal dx ya, gitu. Oke. Sebelum diintegralkan, sederhanakan lagi ya, supaya nanti kalian tidak salah ketika mengintegralkan. Oke. Jadi berapa ini? 2 per X sin 2X min 1/X sin X ya, plus, nah ini 1/X kuadrat kan? 1/X kuadrat cosinus 2X minus berapa? Minus 1/X kali 1/X, 1/X kuadrat cos X ya. Semuanya dx. Oke. Nah, baru sudah tidak mengandung dy sama sekali, sekalian selesaikan ya. Selesaikan di berikutnya sama dengan apa? Kelihatan enggak? Enggak, Bu, enggak terang. Iya. Sudah kelihatan? Aman, Bu. Ya, oke. Selanjutkan ya, jadi sama dengan apa? Sekarang diintegralkan biasa. Oke, batasnya saya masukkan. Begitu geser ke naik ke atas ya. Saya kecilkan sedikit. Sama dengan berapa? Diintegralkan terhadap dx. Jangan lupa apa ini? Ketemu lagi, atau saya tulis ya. 2 per X sin 2X. Ini soalnya geser-geser. Satunya apalagi berikutnya? Min 1/X sin X plus 1/X kuadrat cosinus 2X min 1/X kuadrat cosinus 2X ya.
dx. Ini masih integral. Oke, integral 0 sampai pi. Ya. Nah, ini yang baru apa? Kalian harus pahami lagi. Ini ada 1/x, ada sin 2x. Yang ini ada 1/x sin x. Yang ini ada 1/x kuadrat cos 2x. Semuanya mengandung x. Berarti ini integral parsial pertama, integral parsial kedua, integral parsial ketiga, integral parsial keempat untuk menyelesaikan ini. Benar? Ya. Betul ya? Nah, bayangkan kalian cari ini baru nanti hasilnya semua, ini baru integral parsial apa? UV min integral VDU yang pertama. Dikurangi lagi ini yang integral parsial kedua, UV min integral VDU dan seterusnya. Baru nanti hasilnya masukkan 0 sampai pi. Hasilnya kalau kalian tidak salah ngitung, maka sama seperti apa tadi itu? Jawabannya nanti dicek, jawabannya adalah min 2/pi. Nah, padahal kalian menghitungnya sampai panjang seperti ini. Integral parsialnya berulang. Ya, ngerti sampai sini? Nah, ini tidak saya lanjutkan karena kita terlalu panjang. Nanti dalam ujian saya tidak akan nyuruh kalian untuk menyelesaikan, kerjakan dalam bentuk dx dy ataupun dy dx. Kalian harus ngerti sendiri. Ya, paham ya? Yaitu sebagai langkah 2 tadi. Pilih yang apa? Pilih yang membuat kalian jadi mudah. Ini yang penting. Jelas sampai sini? Ya. Siapa belum mengerti ya, ini nanti jawabannya adalah ini gitu. Coba buktikan ya kalau kurang kerjaan. Oke. Paham sampai sini? Ya. Paham, Bu. Oke, jadi gitu tadi kalian sampai tadi yang bertanya, boleh pakai dx dy, boleh pakai dy dx, mana yang paling mudah itu yang kalian ambil. Ya. Nah, itu ada di contoh saya yang di video sebelumnya menggunakan soal yang dx dy. Ada juga ya sebagai contoh yang keberapa ini? Ini baru contoh yang pertama ya ini ya. Ini contoh 1. Sekarang saya ganti sedikit aja. Ini cos XY. Ini depannya Y. Kalau saya ganti depannya X sebagai contoh 2. Ya. Contoh kedua. Oke. Kayaknya bentuknya enggak enak tipis ini ya. Gepeng enggak enak ya. Saya bentuk menjadi desain. Bentuknya yang slide, yang kotak itu. Ya. Oh, geser tadi ya? Tapi ya? Oh iya, geser harus terlanjur ini. Wes balik, Ctrl Z. Ya, sudah terlanjur. Kalau saya maximize ini jadi ini. Penyet. Oke. Sekarang saya balik tadi. Contoh soalnya tadi kan cos XY, depannya Y. Ya. Nah, nanti kemudian saya buatkan contoh soal. Nah, integral ini hati-hati. Ya. Kalian saya suruh nentukan integral depannya X, ininya cos XY tetap sama, ininya tetap sama dx dy, ya. Katakan ini tadi apa? Rumusnya masih 0 sampai pi, 1 sampai 2 ya. 0 sampai pi, 1 sampai 2. Nah, kesannya loh, Bu Endang memberi soal kok sama dengan latihan ya. Nah, ini ternyata kalau enggak teliti, ininya X, padahal sebelumnya kan Y. Gitu. Oke. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah ini kira-kira sama dengan berapa? Kalian harus sudah paham mana yang harus diselesaikan, pakai dx atau pakai dy. Gitu. Oke? Saya tanya, sekarang Edward Tanujaya. Ya. Jawabnya pakai dx dy atau pakai dy dx? dy dx. dy dx, betul. Kenapa? Kalau kalian pakai dx, maka ini jadi fungsi karena mengandung x, ini jadi fungsi. Ya kan? Jadi 2 fungsi. Maka selesaikanlah dengan cara pakai apa tadi? 1/2-nya yang di dalam
0 pi-nya di luar karena kalian ini fungsinya tetap kosinus XY. Di sini fungsinya adalah yang dibalik dy dx ya. dA-nya yang dibalik jadi dy dx. Oke, gitu caranya. Jelas ya? Berarti kalian sudah pinter, maka sama dengan berapa? 0 sampai pi-nya tetap ya. Ayo Edward diteruskan. Ya, X-nya konstanta. Sekarang integral cos X. Apa ini yang konstanta? Kalau terhadap dy, yang konstanta adalah X-nya konstan. Ya, X-nya pertahankan menjadi konstan. Oke, jadi apa? Integral cos Sinus XY per X, Bu. Oke, pinter ya. Jangan lupa dimasukkan apa ini yang diganti tadi. Ini batasnya dy. Jadi y sama dengan 1 sampai y sama dengan 2 dx gitu. Oke. Itu ya, paham ya? Nah, kalau kalian paham soal apa yang saya berikan ini pasti paham. Nanti kalau ada soal ini kecil gue ndang gitu ya. Pasti bisa, semoga. Oke. Sudah lulus semua nanti ya. Nah, sebelum kalian masukkan, sebelum kalian selesaikan integralnya, masukkan dulu ya. Ini sama ini bisa dicoret, sisanya adalah sin XY ya. Nah, ini masukkan Y sama dengan 2, Y sama dengan 1 dx ya. Misalnya ini di skip juga boleh ya, langsung gitu karena ini coret-coret terus masukkan boleh. Saya akan nanti supaya untuk belajar ya, supaya kalian benar-benar ngerti ya. Tidak sia-sia saya menerangkan pelan-pelan supaya kalian mengerti ya. Jadinya berapa, Edward? Ini lanjut Edward semua sampai selesai. Yang Ya, Bu. diganti apa? Yang diganti adalah Jadi sin 2 dikurangi 2x sama 2y. 2x. 2? 2x. 2x ya. Terus dikurangi Sin X. sin x. Oke ya. Nah, ini baru diintegralkan terhadap dx. Jadinya jawabannya pendek, selesai. Nggak usah pakai integral parsial-parsialan. Ya. Nah, jadinya sama dengan apa? Integral sin 2x. Integral sin sama dengan masih Edward. Lanjut sampai selesai Edward. Saya bingung, Bu. Hah? Saya lupa. Tuh, tadi Dikurang langsung ya, Bu? integral sin, ini integral sin. Nah, ini integral sin jadi apa? Yang ini. Nah, ini apa? Oh, integral lagi. Min Iya. cos. Ini kan integral. Ini kan Iya. kita menghilangkan integral. Jadi min cos Min cos 2x 2x. dibagi apa? Konstantanya mana? 2, Bu. 2 ya. Terus dikurangi integral sin Min cos X per 1. konstantannya 1, enggak usah ditulis ya. Ya. Gitu. Oke. Ini masukkan 0 sampai pi karena sudah diintegralkan ya. Nah, selesaikan dulu aja, sederhanakan ya. Ada apa ini? Min setengah kosinus 2x ya. Min kalikan min plus kosinus x, batasnya masukkan 0 sampai pi. Oke. Jadi hasilnya berapa? Min setengah cos 2pi ditambah kosinus pi, ini untuk batas pi ya. Terus dikurangi berapa? Min setengah cos 2 kali 0 ditambah cos 0. Ya. Oke, hasilnya berapa? Cos 2pi berapa? Kayak tadi gambarnya. Nih. Ya. Gambarnya apa? Yang ini ya. Nah, ini. Cos 2pi berapa? Ini 1, ini min 1. 1. Untuk cos pi? Min 1. Min 1. Untuk cos 0?
Cos 0 1. 1. Untuk cos 0 ini 1. 1 ya. Jadi jawabannya sama dengan apa? Min setengah kali 1 min setengah plus min 1 min 1 ya. Min kalikan min jadi plus setengah kali 1 setengah ya. Terus ditambah 1. Nah, ini ya min kalikan min tadi ya, terus min dikalikan plus. Min 1 ya. Jadi jawabannya sama dengan berapa? Min setengahnya sama setengahnya hilang ya. Min 1 sama min 1 jadi jawabannya min 2. Oke. Tapi ya? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi kalian sudah paham. Siapa yang belum mengerti silakan bertanya. Ya, pahami dulu. Jadi kenapa kalian harus menggunakan DX/DY atau DY/DX? Ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan kalau soalnya adalah tidak konstanta semua. Sebentar, saya carikan contoh soalnya. Ya, ini contoh soal masih gampang ya, karena semua adalah konstanta. Nah, sudah mengerti? Sekarang saya masukkan ke contoh 3. Ya, contoh 3. Saya buatkan dari soal yang paling sederhana. Nih, ini soal yang kasus yang ini ya. Sekarang soal yang kasus untuk nomor jenis 3 ini ya. Jenis ketiga yaitu sebuah fungsi fxy itu sama dengan gx berdiri sendiri, hy berdiri sendiri ya. Sebagai contoh 3. Ya. Selesaikan soal yang ini. Integral 0 sampai 1 ya dari fungsi dx dikali integral 0 sampai x e pangkat y per x dy. Ya. Nih. Meskipun di sini ada y per x ya. Nah, tapi kalau saya turunkan terhadap dy apa artinya? Artinya Ali? Artinya bahwa x-nya ini konstanta ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana menjawabnya? Ya. Ya. Cara menjawabnya kalian pakai rumus masing-masing. Ya, jadi apa di sini? Saya jawab 0 sampai 1 dx ya. Terus kemudian 0 sampai x e pangkat y per x dy itu sama saja dengan 0 sampai 1 dx. Kerjakan dulu yang ini ya. Yang e pangkat y x dy. Masih ingatkah kalian e pangkat x dx masih satu variabel? Ini catatan ya. Catatan, chat. Integralnya apa? Ali. Ali Subiarto. Integral e pangkat x dx. Sama dengan
sama dengan E pangkat X ya. Nanti kan sebenarnya ditambah C ya kalau dia apa? Dia tak tentu, tapi karena ini adalah integral tertentu itu integral rangkap 2 itu pasti integral tertentu ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau saya punya integral E pangkat 2X sama dengan apa? Masih ingat kalian? Ini setengah E pangkat 2X ya. Dari mana kok tahu? Nah, ini sama aja dengan kalian ambil U sama dengan 2X. DU-nya berapa? 2dx. Betul? Nah, jadi dx-nya berapa? Setengah du ya. Ini kalau kalian pakai cara apa nih? Pakai cara satu variabel, harus ingat-ingat ya. Jadi sekarang saya punya apa? Ini untuk membuktikan sama dengan ini ya. Maka saya punya integral E pangkat 2X, E pangkat 2X-nya apa? Dimisalkan sebagai U. dx-nya apa tadi? dx-nya setengah du. Jadi sama dengan setengah integral E pangkat U du. Nah, ini rumus umum ya. Rumus umumnya adalah integral E pangkat 2X itu E pangkat X itu adalah E pangkat X tetap. Jadi sama dengan berapa ini? Sama dengan setengah E pangkat U, ya kan? U-nya dikembalikan, jadi setengah E, U-nya apa tadi? 2X, jadi gini. Betul enggak ini? Ini sama dengan ini. Itu ya. Jadi sekarang kalau di sini ada konstanta, maka rumusnya adalah seperkonstanta itu. Ya. Kenapa saya ingatkan seperti ini? Karena nanti untuk menyelesaikan kasus yang ini. Ya, jadi sama dengan apa? Ya. Saya hapus yang ini supaya enggak nabrak ini. Oke. Sama dengan apa? Ali ada ya, Ali ya? Halo, Ali? Ali? Tuh, Ali enggak ada? Ali Sugiarto? Ada? Ada Bu orangnya cuma Ya. nggak tahu kemana. Ntar, kok banyak yang live ini Bu ceritanya? Hah? Kok banyak yang live? Oh iya toh? Enggak kok. Oh iya ya, dari 17 tadi ya. Wah, ini nanti lain kali absennya di tengah-tengah itu nanti. Ya, di absen terus ngilang. Ini kalau ngulang itu bukan tambah rajin ini berarti ya. Tambah malas yang ada. Tapi enggak kok, banyak beberapa yang sudah yang rajin. Nah, sekarang Michael. Ya, Bu. Ya, sama dengan apa? Ini tadi 0 sampai 1 tetap, sekarang saya mengintegralkan ini. Ya. Kalau saya integralkan terhadap dy, apa yang konstan? X-nya konstan. X-nya konstan. Jadi kalau konstan, apa artinya? Nggak tahu. Kalau tadi rumusnya E pangkat 2, E kan menjadi 1/2. Ya. Kalau sekarang X-nya konstan, berarti integralnya apa nih? E pangkat Y per X. Ini Y per X ya. Iya. Sama dengan apa? 1/. Y. Konstantanya berapa? Oh, 1/Y. Yang konstantanya kan X. Oh ya, 1/X. Kalau saya punya 2X itu ya 1/1/X. Nah, ya kan konstantanya 1/X. Jadi ini boleh saya ganti gini. 0,1 dx ya. Terus 0 sampai X ya. Ini apa? Ya. E pangkat 1/X Y dy. Jadi konstantanya 1/X. Jadi 1/1/X E pangkat Y per X-nya tetap D. Kok D sudah diintegralkan, enggak pakai D lagi. Ya. Masukkan batasnya 0 sampai X. Ya. Tapi ingat ya, batasnya di sini adalah variabel. Ini batasnya sengaja saya buat variabel. Ya, ini variabel, ini variabel. Maka kalau ketemu variabel ini jangan dibalik. Ya, seperti itu. Oke. Jadi jawabannya apa? 1/1/X. Jadi sama dengan integral 0 sampai 1 dx tetap 1/X, 1/1/X jadi apa, Michael? 1/1/X ya. Ya. Jadi X ya.
Ya, jadi X, E pangkat E Y pangkat per Y X. per X. Masukkan. Batasnya Ini 0 batasnya sampai siapa? X. Ayo, ini batasnya siapa tadi? Saya selesaikan di Y kan? Jadi Iya, jangan Y lupa sama ini dengan Y sama 0. dengan 0, ya Y sama Y dengan sama dengan X. gitu. Jadi 0 sampai 1 masih berdiri ya. Yang ini jadi apa? Y-nya diganti X. Berarti X E pangkat. E pangkat. Yang jadi X Y-nya ya. Jadi Y-nya Jadi ini. cuma XE doang, Pak ya. Ya, Y-nya diganti X. Berarti berapa? X per X. X per X. Dikurangi X. E pangkat. Y-nya diganti 0. Oh, X pangkat 0 per X. Iya, 0 per X. Jadi hasilnya berapa? Integral 0 sampai 1 tetap. X per X berapa? 1 kan. 1. Jadi tidak usah ditulis. E pangkat X kalikan E. Ya. Dikurangi. E pangkat 0 per X. 0 dibagi X berapa? 0. 0. E pangkat 0. 1. 1. E pangkat 0 1 ya. Iya, 1. 1. Jadi jawabannya adalah X saja. Gitu. Oke. Jadi sekarang kalian menyelesaikan integral 0 sampai 1. Nah, ini baru XE min X dx gitu. Oke? Ya. Gas ya. Jadi E Ya. ini adalah konstanta 2,72 itu. Jadi sekarang integral X dx berapa? Integral X dx. Kan E-nya konstanta. E-nya konstanta, integral X dx. Atau boleh kalian jadikan gini. Ya. Jadi masih integral 0 sampai 1. Terus apa yang sama ini? Yang dikeluarkan adalah yang sama adalah X-nya kan? Ini E, ini min 1X. Ya, betul? Ya. Nah, jadinya sama dengan apa? E min 1 konstanta, terus integral X dx. Saya ingatkan lagi, integral X pangkat N dx itu sama dengan apa? Sama dengan X. ayo, lupa semua nih. 1/n plus 1, X pangkat N plus 1. Ya. Jadi kalau integral X pangkat 3 dx sama dengan apa? 1/4 X pangkat 4. X pangkat 4. Jadi kalau saya punya X dx sama dengan berapa? Yo, sama dengan berapa? Masih Michael ini sampai menghabiskan X dx ya. iya, setengah X. Setengah X apa? Setengah X kuadrat nih. Kuadrat. Masukkan batas 0 sampai 1, enggak usah diganti X sama dengan 1, X sama enggak usah. Ya karena kan semua sudah X. Betul? Nah, jadi sama dengan berapa? Nah, setengah E min 1 ini sudah konstanta kan? X-nya diganti. Berapa? X-nya diganti menjadi 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat. Gitu. Ya, itu lebih gampang. Jadi sama dengan berapa? Setengah E min 1. Ini berapa? 1 kuadrat, 1 dikurangi 0, 1. Jadi tidak usah ditulis. Ini jawabannya. Ya. Ngerti sampai sini? Anak-anakku. Oke. Ya. Sekarang saya lanjut soal nomor 2. Nomor contoh 4. Contoh 4. Ya. Oke, sekarang kalau saya kaitkan dengan R, ya, saya jadikan soal lagi yang dari sederhana dulu. Ya.
Yang dari sederhana. Ini sudah tidak sederhana semua ini. Ini aja, ya. Integral P integral 0 sampai 4. Di sini 0 sampai X kuadrat. Ini X kuadrat ya. Ketinggian. 0 sampai 4. 0 sampai X kuadrat. Dari fungsi X kuadrat. Dx dy. Ya. Sama, saya langsung jumlahkan 4 sampai 8. Ininya adalah 0 sampai berapa ini? Sampai dengan 16 per X. Ya. Fungsinya sederhana sih, dx kuadrat dx dy. Dah. Ya. Ini sama dengan berapa? Oke. Ya, sama dengan berapa? Sekarang, kalau kalian saya tunjuk gini, biar nanti sambil belajar ya. David, adakah David? Ya, Bu. Oke, David. Berapa David? Yang sebelah kiri dulu. dx ya, Bu. Yang ini, jadi ini selesaikan dulu ini. Dx dy atau dx? Nah, karena ini batasnya dalam soal adalah dx, ini batasnya ada persamaan, kalian harus tidak boleh dibalik. Ya. Tidak boleh dibalik. Oke. Kalau ini konstanta boleh jadi dy dx ya. Jadi ini apa? Tetap 0 sampai 4. Sekarang integralnya x kuadrat apa? Pak David, integralnya. Kalian sebenarnya kayak tadi, sama kayak tadi. Ya. Penyelesaiannya. Sama dengan apa? Ini kan mengandung dx dy-nya sendiri, betul? Jadi boleh dijadikan kayak gini tadi, ya. Ini saya hapus dulu. Jadi apa? dy-nya keluar, ini integral 0x kuadrat x kuadrat dx gitu. Oke? Nanti sampai sini? Ya. Atau kalau misalnya enggak usah pusing-pusing, kita ganti x saja, wes. Ya, jadi biar enggak numpuk-numpuk. Ini 0 sampai x. Oke. Udah berapa ini hasilnya? Ini batasnya, sebentar. A-nya itu batasnya ini. Ya.
Jadi sekarang kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, ya, nih saya ini aja. Jadi kalau kalian dapatkan soal seperti ini, ya, ada 0 sampai X. Nah, ini X itu berarti kalian ini adalah milik DY, ya. Karena apa ini? Karena ini X, kalau nanti X diganti X kan tidak berubah. Jadi ini sebenarnya sama saja dengan kalian menyelesaikan 0 sampai berapa? 0 sampai 4, ya. Yang ininya X kuadrat DX keluar, yang ini adalah 0 sampai X ininya DY gitu. Ya. Karena kan sudah masing-masing X kuadrat ada DX-nya, DY-nya sendirian. Jadi ini. Sehingga ini katakan saya beri nama 1, ini saya beri nama integral kedua ya. Jadi saya menulis baru integral pertama. Sehingga sama dengan apa ini? David? 0 sampai 4 X kuadrat DX. Nah, integral DY sama dengan apa? Integral DY sama dengan apa integral DY? Ayo. Integral DY sama dengan integral DX. Ada David? Ya, Bu. Ayo, apa ini integral DY? Tuh, kok enggak bisa? Integral X pangkat 3 sama dengan 1/4 X pangkat 4. Integral DX saja. Ya, X, nak. Ya. Jadi, kita kembali ke sini, integral DY sama dengan apa? Integral DY. Kalau tadi DX, integral DX adalah X, kalau integral DY? Y. Y, ya, masukkan batasnya 0 sampai X, ya. Nanti, nah, jadi berapa? Ini masih 0 sampai 4, X kuadrat DX-nya masih tetap. Ini sama dengan apa? Y-nya diganti? Diganti Y-nya batas atas dikurangi batas bawah. Ya. Jadinya berapa? X dikurangi 0? X, ya. Itu. X kalikan X pangkat 3. Jadi saya punya 0 sampai 4, X pangkat 3 DX. Berapa ini? Berapa X pangkat 3 DX? Seberapa? Itu sudah ada di sebelah kiri. Integral X pangkat 3. Empat ya, Bu. Ya, 1/4 X pangkat. Jadi rumusnya 1/n+1 X pangkat n+1. 4. Masukkan 0 sampai 4. Berapa? 1/4. X-nya diganti 4. Ya, 4 pangkat 4 dikurangi. Kenapa kok saya buat belajar? 0 pangkat 4. Tidak usah tulis, Bu. Boleh tidak tulis itu buat belajar. Kalau tidak 0 kan, misalnya dia 1 kan dikurangi 1 pangkat 4. Ya, jadi ada artinya. Sehingga hasilnya berapa? 1/4, 4 pangkat 4. Berapa? 16 kali 16. 16 kali 16, 256 ya? Betul? Betul, Bu. Nah, 256 bagi 4. 25 dibagi 4 itu 6, sisa 16. 16 bagi 4, 64. Ini jawabannya. Ya. Ini baru yang pertama. Ya, saya tulis di sini aja. 1/4, 256, jadi sama dengan 64. Ya. Ini yang pertama. Integral yang kedua. Integral yang kedua. Yaitu 4/8 ini. Ini DXY lagi ya, Bu. DXY lagi. Berarti apa ini jadinya? Ingat ya, di atas ini mengandung X. Berarti siapa ini? Yang keluar dari... Y. Iya, yang keluar Y. Ini 4 sampai 8. Yang keluar adalah X kuadrat DX. Ya.
Yang ini tetap 0 sampai 6 per X dy. Jadi, karena ini ada persamaan Y sama dengan sekian. Kalau ada variabelnya X, dia jadi dy. Ya, paham sampai di sini? Nah, jadi apa, David? 48-nya tetap, X kuadrat dx-nya tetap. Ini jadi apa, David? Seperti dy. Y, batasnya 0 sampai 6 per X. Jadi sama dengan berapa? Integral 4 sampai 8 tetap. Terus X kuadrat dx-nya tetap. Ini jadi berapa? Y-nya diganti 6 per X dikurangi 0. Ya. Jadi sama dengan berapa? Integral 4 sampai 8, 6 per X kalikan X kuadrat. 0-nya boleh diabaikan ya. Berapa? X-nya dicoret jadi berapa? Jadi 6x dx. Ya, ini kan dicoret, ini dicoret. Oke? Jadi 6x ya, Bu? Iya, jadi 6x. Jadinya berapa integral 6x dx? Integral x dx x pangkat 1 seper n plus 1 berarti seper berapa? Integral x dx. Sama dengan? Ayo, halo. Per 2x pangkat 2, X Bu. kuadrat. Masukkan batasnya 4 sampai 8. Ini dicoret, sisanya 3. Jadi jawabannya 3 X kuadrat diganti apa? 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Sama dengan berapa? 3 kali 8 kuadrat, 64 dikurangi 16. Jadi berapa? 3 dikalikan 48. 50, 48. Ya, dikurangi 248, jadi berapa? 120 tambah 24. 144, Bu. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau persamaan seperti itu, kalau batasnya persamaan di atas. Oke, sekarang saya carikan soal yang lain lagi. Sebentar ya. Nih, nomor contoh 5. Yaitu integral 0 sampai 2, integral 0 sampai X kuadrat, E pangkat Y per X, dy dx. Nah ini, ya. Oke. Sekarang yang menyelesaikan adalah Ardian Chandra. Ada Ardian Chandra. Ada, Bu. Oke, berapa Ardian? Kira-kira kalau ketemu ini ada persamaan dalam variabel X, berarti kalian harus menyelesaikan dy dulu. Ya. Iya. Oke. Jadi kalian boleh menyelesaikan 02 atau ini diselesaikan pakai integral iterasi juga boleh. Ya. Jadi sebenarnya sama saja. Oke. Sampai kenapa? Dx. Terus ini sekarang. E pangkat Y per X dy berarti apa yang konstan? X-nya. Ya, X-nya konstan. Jadi apa integralnya? Kayak tadi saya punya E pangkat 2X itu integralnya, dx integralnya setengah E pangkat 2X. Ya. Jadi kalau saya punya EY per X, X-nya konstan, berarti apa integralnya? 1/1/X. Iya, betul ya. E pangkat
Y. Y per X tetap ya. Masukkan batasnya apa? X, Y no, sama Y dengan sama dengan 0. Y sama sama dengan dengan X X2. kuadrat. Karena ini mengandung XY ya. Jadi terus sama dengan apa? 0 sampai 2 tetap. Terus dx. Nah ini selesaikan berapa? 1/1/x. X. X. Terus Y Y pangkat per X. Masukkan lagi. Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat. Hasilnya apa? Ya, yang diganti Y-nya. Jadi X kuadrat. Y pangkat. Y pangkat. Y-nya diganti X Iya, kuadrat, X kuadrat per X. X. Minus X. X. Y-nya sekarang diganti 0. E pangkat 0 per X. X. Hasilnya apa? Masih 0 sampai 2 dx. Hasilnya X kuadrat per X. X. X E pangkat X. Ya. Ya. Terus ini X aja, Bu. Soalnya X kan aja ya. X aja. Oke. Nah, jadi sekarang kalian punya integral apa ini? Integral 0 sampai 2. Ini parsial XE pangkat X dx dikurangi 0 sampai 2 X dx. Ya. Oke. Berarti? Iya. Nah, jadi ini pakai parsial. Ya. Ini ada mengandung, ini mengandung. Oke. Kalau kalian menemui soal seperti ini, ya, mana yang jadi U, yaitu ketika diturunkan itu semakin menurun. Ya, contohnya apa? Ini jadikan U, yang ini jadikan DV, jangan terbalik. Kenapa? Karena kalau kalian punya U-nya sama dengan X, kalian punya DU turun, jadi turunan X adalah berapa? 1 dx. Nah, ya. Tapi kalau kalian bisa ngambil U-nya itu adalah E pangkat X, dV-nya itu nanti adalah X dx ya. Nah, V-nya apa? Integral dari X kuadrat setengah X kuadrat tambah naik pangkatnya. Jadi salah ini. Oke. Maka sekarang U-nya apa? Ya, jadi kalau mengandung polinomial, maka jadikan U. Ini kan mengandung polinomial X pangkat 1. Ya. Jadi ini adalah E pangkat X dx, bukan U, tapi V. Ya. Ya, tidak menghabiskan tempat. Jadi dV sama dengan E pangkat X dx. V-nya adalah tetap integral. Ini kan integral dV ya. Jadi tetap E pangkat X. Ya, gitu. Oke. Integral dV, integral E pangkat X adalah E pangkat X. Oke. Jadi sekarang yang ini sudah gampang ini ya. Ini apa integralnya tadi? Setengah X kuadrat. X kuadrat. Oke, sekarang yang ini, yang integral parsial, apa rumusnya? Integral U dV sama dengan UV. Ya. Jadi integralnya udah hilang. Kalau sudah kita selesaikan pakai integral parsial, ini hilang. Ya. Jadinya apa? U kali V. U kali V. U kali V. U kali V. X kali E pangkat X. E pangkat X ya. Min integral VDU. V-nya apa? E pangkat X dx ya. Iya. Oke. Terus ini masukkan 0 sampai 2. Yang berikutnya ini tadi apa? Ini min setengah X kuadrat, masukkan juga 0 sampai 2. Ya. Jadi hasilnya berapa? Ini juga masuk ya, 0 sampai 2 ya. Iya. Jadi saya punya 2. 2. E pangkat 2 dikurangi 0 kali E pangkat 0. Ini untuk yang pertama. Ya. Sedangkan yang ini, integral ini apa? Integral E pangkat X. E pangkat X berarti setengah E kuadrat. E pangkat X integralnya tetap E pangkat X. Ya. Oh, ya. Oke ya. Jadi sekarang tetap E pangkat X masukkan 0 sampai 2.
Yang ini jadi berapa? Min setengah, No. X-nya jadi 2, 2 kuadrat, min Kuadrat 0 0 kuadrat. kuadrat. Ya, sekarang diselesaikan. Ini 2E pangkat 2, 0 dikalikan E pangkat 0. E pangkat 0 1 kan ya, tapi Iya. dikalikan 0. 0 0, ya tetap aja saya tulis buat belajar. Terus yang ini jadi apa? Min min E kuadrat E pangkat X-nya diganti 2. 2 E pangkat 2, terus ya minus 1. E pangkat 0. Ya, Iya. oke. Nah, yang ini berapa? 4 dibagi 2? 2. 2. Oke, jadi jawabannya adalah 2E2 ya Kurang dikurangi E pangkat 2 ya. dikurangi 2. Jadi berapa? Ini dikurangi nih. Hmm, Sama-sama E pangkat 2. E pangkat pangkat 2 kurang 2 2. min 2. Oke. Ya. Bu. Oke, sampai sini? Halo Bu. Halo, ya? Ya, Bu. Min setengah X kuadrat itu dapat dari mana ya Bu? Yang mana? Yang sebelahnya E pangkat X Oh, dx. sorry ini. Oh iya betul sih. Yang mana? Yang mana? Yang min setengah X kuadrat itu dapat dari mana ya Bu? Yang sebelah kanan itu. Sebelah Sebelahnya. kanan. X. Ini. Yang ini. Iya Bu, yang itu. Ini dari ini. Dari integral yang ini. Ini X E pangkat X dx dikurangi X dx. Ini. Ya. Nah, X dx integralnya min setengah X kuadrat. Batasnya masuk 0 sampai 2. Baik Bu, makasih. Ya. Ya, sambil diteliti ya. Mungkin saya salah nulis atau salah ngomong sama salah nulis bisa terjadi karena saya harus nulis juga, harus ngomong juga, harus melihat juga ya. Kalau kalian kan cukup melihat. Oke. Sudah betul? 0 sampai X kuadrat seper X, E pangkat Y per X ya. Oke, betul. Ini 0 sampai 2 dx, ini dibalik jadi X, Y pangkat X, masukkan 0X kuadrat. Jadi hasilnya dx, terus ini Y-nya diganti dengan X kuadrat. Jadi X E pangkat X kuadrat per X dikurangi X E pangkat 0 per X. Ya. Nah, terus dx ini adalah XE, X kuadrat ini dicoret dengan ini, hasilnya tinggal EX. Yang ini 0 per X adalah 0. Nah, ini. Oh ya, E pangkat 0 jadi berapa? 1 kali X tetap X, betul. Ya. Jadi sekarang ini diuraikan jadi XE pangkat X dx jadi ini ya, XE pangkat X dx, yang ini min X dx yang ini ya. Nah, ini parsial, U-nya ini, dv-nya ini ya. Turunan integral dari dv E pangkat X itu adalah E pangkat X tetap. Turunan X adalah dx ya. Nah, dimasukkan rumus U kali V. X E pangkat X, batasnya masukkan 0 sampai 2, dikurangi integral V du, E pangkat X dx. Sudah ketemu 0 sampai 2. Min setengah X kuadrat 0 sampai 2 ya. Dari sini 2 masuk, fungsi 2 ini masuk, jadi 2 E pangkat 2 dikurangi 0 E pangkat 0 ya. Ini baru yang pertama. Sekarang yang kedua minus ya, minusnya ini saya keluarkan, minusnya jadi ini. Maka integral dari E pangkat X adalah E pangkat X, masukkan batas 0 sampai 2. Udah betul? Ini min setengah 2 kuadrat dimasukkan 0 kuadrat. Oke, betul. Ini tetap 2E pangkat 2, yang ini adalah 0 dikalikan berapapun menjadi 0, dikurangi dari sini minusnya tetap jadi ini adalah apa? E pangkat 2 dikurangi E pangkat 0 dikurangi 2. Nah, ini ada yang kelupaan. Ya, kelupaan ini adalah 2E pangkat 2 berapa? 2E pangkat 2. Tetap 2E pangkat 2 ya. Dikurangi 0 enggak ada artinya. Min kali E pangkat 2. Min E pangkat 2 yang ini min 1. Nah, ini ketinggalan. Ya. Nah, ketinggalan. Jadi berapa? Jawabannya
Min Satu. kalikan E pangkat kuadrat, min E kuadrat, min kalikan min plus E pangkat 0. 1. Nah, yang ini ketinggalan min 2. Jadi jawabannya berapa? 2E2 dengan E2 dengan E2? 0. Habis ya. Ini habis, ini habis. Betul? Betul. Oh enggak. Bu, E2-nya kebanyakan itu. Iya, Bu. kebanyakan. Jadinya tuh hasilnya E2 Iya, minus 1. minus E pangkat 2, terus Kurangi plus 1. 1, min 2. Iya, plus 1 min 2, ya. Ya, baru ini Hasilnya sama ini jadi apa? E E pangkat pangkat 2 min kurangi 1. Ya. Nah, ini jawabannya ya. Oke. Itu ya, jadi harus hati-hati. Ini E pangkat 0 hampir terlupakan. E pangkat 0 itu 1. Ya. Jelas ya? Ini jawabannya. Jadi kalau kalian menemui soal ini X kuadrat, itu adalah milik DY. Ya. Sama seperti contoh soal nomor 4 tadi. Kalau saya punya DX DY, maka karena ini adalah X, maka ini adalah punya DY. Ya, punya DY itu 0 sampai X. Oke? Jadi sampai sini. Berikutnya. Ya. Contoh berikutnya, contoh berapa? Contoh 6. Ya. Contoh 6. Oke, sama paham ya. Nah, sekarang integral 0 sampai A. Nah, itu konstanta ya. 0 sampai dengan akar AY. Nah, ini XY dx dy. Oke. Ya. Ingat ya, atasnya Y, batasnya ada Y-nya. Berarti milik siapa itu? Batas atasnya milik Y, ada Y-nya. Berarti milik siapa? Iya, jadi kalian boleh menyelesaikannya menjadi 0 sampai A, ya. Nah, X dx-nya keluar. Jadi yang terakhir itu selalu konstanta ya, yang integral terakhir. Terus kan tidak mengandung dx ya ini ya. Terus integral apa sisanya kalau saya tuliskan X dx keluar? 0 sampai akar AY. Apa ini sisanya? Daniel Kristanto. Ide. Ya, Y, D, Y. Oke. Jadi integralnya berapa? Daniel, sampai selesai nih Daniel. 0 sampai A, X dx-nya tetap, terus yang ini jadi apa Daniel? Integral Y dy? Kok setengah yuk, setengah Y. Ya, setengah Y apa? Setengah Y apa? Kuadrat ya, Bu. Kuadrat. Masukkan apa? 0 sampai akar AY. Ya. Gitu ya. Nah, jadi sama dengan apa? 0 sampai A, X dx-nya tetap. Sekarang ini dimasukkan dulu batasnya. Setengah, berapa? Y kuadrat diganti akar AY. Jadi berapa? Akar AY. Akar AY kuadrat ya. Ya, akar AY kuadrat itu kalau di ini kan jadi apa? Akarnya hilang enggak? AY, Bu. Ya, jadi AY min 0 kuadrat. Oke. Jadi sama dengan integral 0 sampai A X dx ya. Nah, ini AY dikurangi 0, ya AY ya. Atau ini buat belajar ya. Buat belajar saya buat akar A tapi ini dikuadratkan ya. Gitu ya. Oke. Jadi biar taunya dari mana ini kok bisa AY ya, supaya kalian buat belajar. Oke, ini ya. Jadi ini setengah, tadi akar AY dikuadratkan jadi tinggal AY min 0 ya. Oke, jadi berapa? Sama dengan 0 sampai A setengah AY, X dx-nya belum. Ya. Jadi berapa? X dx
Sorry. Tadi kan saya bilang apa? Salah ini ya. Terbalik. Salah semua. Kan nanti Y-nya enggak hilang ini nanti. Harusnya kalau terakhir konstanta. Ya. Kenapa tadi? Kalau saya punya integral kayak tadi soal sebelumnya ya, saya ulangi soal sebelumnya. Jadi kalau saya punya X kuadrat batasnya, ini adalah Y sama dengan sekian, gitu kan ya. Yang ini Y sama dengan 0 sama sekian. Jadi ini adalah apa yang diselesaikan dulu? Dalam Y sama dengan ini, jadi ini adalah DY. Karena ini Y sama dengan sekian dalam variabel X. Maka kalau saya punya soal ini kan dalam Y. Berarti ini harusnya siapa? DX. Kalau atasnya X, ini harusnya milik DY. Kalau ininya, apa namanya, ininya Y, berarti apa? Milik DX. Jadi saya terbalik di sini. Nah, ini salah di depan, salah semua ini, ya. Ini ya. Jadi ini adalah milik DX. Jadi saya punya ini yang YDY yang keluar. Yang ini 0 sampai akar AY, ini yang apa? XDX gitu. Ya. Sehingga ini 0 sampai A masih YDY. Nah, jadi hasil akhir kalau ada konstanta harus semua konstanta, ya. Nah, terus ini apa? Ini hasilnya tadi setengah X kuadrat, biar tidak sia-sia ya, saya jawabkan aja ya. Ini 0 akar AY tadi, karena saya yang salah. Ya. Nah ya, ini integralnya X dx adalah setengah X kuadrat, batasnya 0 sampai akar Y. Ya, akar AY. Nah, ini sama dengan apa? Integral 0 sampai A-nya tetap, Y dy-nya tetap. Nah, ini tadi setengah integral X kuadrat diganti apa? Akar AY kuadrat sampai sini tadi. Min 0 kuadrat. Ya. Nah, hasilnya berapa? Integral 0 sampai A, ini Y dy. Nah, ini jadi berapa? Tadi sampai di sini. Akar AY dikuadratkan? Sama dengan AY ya. AY, oke. Jadinya sama dengan apa ini? 0 sampai A, setengah A-nya boleh keluar setengah A, karena konstanta. Terus Y kali Y berapa? Y kuadrat dy. Nah, ini jadinya berapa? Setengah A. Daniel, teruskan. Setengah A integral Y kuadrat. Integral Y kuadrat. Sepertiga. Ya, sepertiga. Y pangkat 3. Ya, 3. Ya, batasnya 0 sampai A. Jadi sama dengan setengah kali sepertiga, 1/6A, terus Y pangkat 3-nya? A pangkat 3 min. Dikurangi 0 pangkat 3. Enggak terus apa-apa, tapi buat belajar tadi ya. Supaya kalian tahu. Jadinya apa? 1/6A dikalikan A pangkat 3, jadi berapa? A pangkat 4. Iya, A pangkat 4. Tuh, oke. Jadinya konstanta hasil akhir, jadi jangan terbalik ya. Kalau variabelnya dalam Y, maka ini milik DX ya, ini milik DX. Nanti sampai sini. Oke, sekarang ya PR. Nggak usah dikumpulkan deh ya, nggak usah dikumpulkan. Tapi buat latihan, jadi bukan PR. Ya, dibuat latihan. Ya. Latihan sendiri nomor 1. Integral 0 sampai A ya. 0 sampai akar A kuadrat. A itu konstanta ya, Y kuadrat. Ini dx dy ya. Ya, ini ambil sekilas. Siapa yang belum di sini? Yang bisa di sini belum adalah Christopher Tanuni. Ini kalau batasnya atasnya Y, berarti kalau kamu menyelesaikan apa dulu nih? Terhadap apa? Terhadap dx dy atau terhadap y dx?
DX terhadap DX menurut saya. Iya, betul. Jadi tetap ini terhadap DX, ini tetap DY ya. Jadi sudah urutannya betul ya, karena ini dalam variabel Y ya. Konstantanya harus hilang. Variabelnya harus hilang, jadi konstanta saja. Sekarang yang nomor berikutnya. Saya minta kalau kalian ini 0 sampai 2 integral 0 sampai akar 2x min x kuadrat di dalam akar semua, ini x kuadrat ya. Terus ininya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat, ini dy dx. Ya. Oke. Ini ada 2x min x kuadrat dalam variabel x. Ya. Nah, yang saya tanya Randy, Vincencio Randy. Kamu mengerjakannya nanti dalam dy dx atau dalam dx dy? DX DY. DX. Iya, dy dx. Kenapa kok dy dx? Kalau nggak dx dy pasti dy dx ya? Iya kan, iya. Kenapa kok dy dx? Ya tadi kayak Itu atas ini, iya Bu, menyebut belakang. karena variabelnya Ternyata atas ada dalam x, jadi ininya dalam y. Jadi kalau ini dibuat r ya, saya misalkan r ini sama saja dengan r yang pertama untuk x itu 0, akar a kuadrat min y kuadrat gitu ya. Nah, kali dengan 0 sampai a, atau kalau ditulis ini adalah x-nya antara 0 sampai akar a kuadrat min y kuadrat ya, sedangkan y-nya antara 0 sampai a gitu artinya ya. Jadi kalau ini seandainya R-nya apa ini? Batas integrasi. Misalnya pertanyaan saya tentukan batas integrasinya. Berarti batas integrasinya apa? Ya. Tadi kan X ini milik Y kan? Jadinya saya punya X-nya antara 0 selang tertutup ini ya, sampai dengan 2, terus Y-nya 0 ya. Y sampai berapa? Akar 2x min x kuadrat tadi. Jadi artinya kalau di sini ada x, maka ini milik Y. Kalau sudah konstanta, ya sudah ini. Jadi konstanta variabel ini. Paham ya? Nomor 2. Sekarang nomor 3. Satu soal lagi. Oh, sudah aja, wes. Ya. Sudah aja ya. Ini sudah menjelang 6:30, batas akhir. Mau maghrib. Ya, 2 soal aja. Kalian besok saya tanya ketika apa namanya? Ya, ini terima kasih. Ketika besok sebelum kuliah dimulai, ya. Oke. Ada yang nanya kan? Oh ya Bu, saya minta PPT-nya untuk di-share di Iya, nanti saya WhatsApp. berikan ya. Oke. Terima kasih Bu Endan. Yuk. Oke, ya. Jadi silakan dipelajari sekarang hari ini gitu ya. Atau difoto dulu, difoto nanti saya ini. Dipelajari hari ini, materi ini ya, supaya tidak lupa. Terus sambil kalian lihat di YouTube saya yang soal-soal di dalam yang tadi saya upload ya. Kalau kemarin konsepnya saja yang bab 1, part 1. Ya. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Habis ini saya kirim ke kalian ya materi ini. Oke. Baik Bu, terima kasih kasih, Bu. banyak Bu Sama-sama. Endan. Oke, sudah di absen ya? Oke, saya mengundurkan diri dulu. Yuk.